3 mata kuliah Hukum Politik Agraria dari kelas B yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aldian Olik, NBI 111-2090, dan teman-teman saya Fidia Rahma Prasetya, NBI 111-2000-198. Nama saya Azila Zavana Santosa, NBI 11210046. Saya Priscilia Permata Putri dengan NIM 1121000082. Saya Dewi Rahma Aisyah dengan NBI 11121000194. Berdirinya kami di sini karena ingin memenuhi tugas UPS dengan topik pembahasan pengertian hukum politik agraria, sejarah hukum agraria, sumber hukum agraria, perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu lebih lanjut dalam video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum politik agraria. Hukum politik agraria terdiri dari 3, yaitu hukum, politik, dan agraria. Untuk hukum sendiri merupakan aturan atau norma baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana jika kita melanggar akan mendapatkan konsekuensi yang berupa sanksi. Nah, untuk politik sendiri merupakan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam mengatur atau mengelola sedemikian mungkin berdasarkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah agar menciptakan keadilan dalam suatu pengambilan keputusan yang tentunya itu saling menguntungkan. Nah, untuk agraria sendiri merupakan urusan pertanian atau tanah pertanian dan perdagangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum politik agraria ini merupakan suatu perangkat aturan atau kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang berisi tentang kekuasaan pemerintah dalam melindungi, mengatur, dan memelihara hak-hak kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjamin perlindungan hukum serta mensejahterakan dan memakmurkan rakyat negara. Hukum agraria kolonial ini tersusun untuk kepentingan negara penjajahan, pemerintahan Hindia Belanda, sehingga berlakunya dualisme hukum. Selain mengembangkan politik agrarian di bidang agrarian, dikembangkan juga asas domain dalam hukum pertahanan. Pada masa penjajahan, hukum agrarian berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara dan memiskinkan rakyat jajahan. Ciri pokok politik hukum agraria. Yang pertama, mendominasi. Terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Kedua, diskriminasi. Penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Ketiga, eksploitasi. Kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Dan yang terakhir, dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah. Sumber hukum agraria. Saat proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional. Sebelum Indonesia merdeka, sumber hukum agraria dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, air, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebelum diberlakunya UU PA penyusunan hukum agraria nasional bangsa Indonesia memutus hubungan dengan hukum agraria kolonial. Hukum agraria nasional yang pertama kali dibentuk oleh UU PA nomor 5 tahun 1960 dalam proses pembentukannya melalui beberapa rancangan sebagai berikut. A. Panitia Agraria Yogyakarta 1948 sampai 1951, tugasnya mengamati dan menyelidiki keterkaitan tentang hak atas tanah yang dimiliki oleh orang asing di negara lain. Yang B.
Panitia Agraria Jakarta 1951 sampai 1956. Tugasnya bangunan hukum untuk pertanian rakyat, yaitu seperti hak milik, hak usaha, dan hak sewa, dan seterusnya. C. Panitia Agraria Suewahjo 1956 sampai 1958. Tugasnya menghasilkan rancangan undang-undang pokok agraria pada tahun 1 Januari 1957 yang berisi pengakuan hak ulayat. Yang D. Panitia Agraria Suenarjo 1958 sampai 1959. Tugasnya melanjutkan RUU yang dibuat oleh Panitia Suewahjo. Yang E. Panitia Agraria Satjarwo 1959 sampai 1960. Tugasnya tanggal 24 September 1960 disetujui oleh DPR gotong royong dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Sumber hukum agraria nasional atau UUPA menentukan ada dua sumber hukum agraria nasional, yaitu hukum agraria tertulis yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan hukum agraria tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan merupakan hukum adat. Sumber-sumber hukum agraria tertulis diantaranya adalah UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang terdiri dari 4 bab dan 58 pasal. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pelaksanaan UPA seperti contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Sedangkan yang keempat adalah peraturan yang bukan pelaksanaan UPA seperti contohnya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin hak atas kuasanya. Sedangkan sumber-sumber hukum agraria tidak tertulis diantaranya adalah yang pertama, norma-norma hukum adat seperti contohnya hak kepemilikan atas tanah yang dinamakan hak tanah ulayat dan hak para tetua adat dan kepala adat. Sedangkan yang terakhir adalah kebiasaan baru seperti contohnya jurisprudensi dan praktik administrasi. Perbedaan antara hukum agraria adat dengan hukum agraria barat. Hukum agraria adat merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat dalam hukum adat tentang bumi dan air yang bersifat intern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian besar tanah di negara. Perangkat hukumnya tidak tertulis. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak diperlakukan pendaftaran tanah. Kalau pernah didaftarkan, hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayarkan oleh pemiliknya, yaitu kohir atau kitir. Jadi, secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Hukum adat sebagai sumber utama dari hukum tanah nasional, yaitu konsepsi, asas, lembaga, dan sistem, dan sebagai sumber pelengkap norma. Sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau BW yang bersifat ekstern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KUH per BW. Misalnya A. Tanah hak eigendom, B. Tanah hak erfpacht, C. Tanah hak opstal, D. Recht van gebruik atau hak cipta, E. Bruikland atau pinjam pakai. Di samping itu juga ada hak atas tanah yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis, yaitu berdasarkan kebiasaan, misalnya persewaan tanah di Batavia yang untuk bangunan walaupun tidak khusus diperlukan di Batavia saja.
Tanah-tanah barat pada umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti secara yuridis sebagai bentuk kepastian hukum. Hukum agraria ini melahirkan tanah hak barat seperti hak eigendom, jiwanya liberal individualistis, berdasarkan asal konkordasi dan penyusunan perundang-undangan Hindia Belanda dahulu. Akibatnya, KUH Perdata Indonesia juga konkordan dan BW Negeri Belanda yang berjiwa liberal individualistis. Sekian presentasi tentang perbedaan antara hukum agraria adat dengan hukum agraria barat. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.